kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang chef Haris Setia Wardana. Ya. Gimana kabar? Baik, Pak. Kakak Hari aja ya. Boleh. Kakak Hari ini chefnya di Harper. Harper. Hotel Harper Perintis Makassar. Udah berapa lama di Makassar ini? Jadi saya gabung di Hotel Harper ini dari Juni tahun 2024. Jadi hampir 1 tahun. 1 tahun. Tapi memang kalau saya di grupnya Archipelago, Harper ini kan salah satu hotel masuk di Archipelago. Ada Archipelago itu ada Aston, ada Harper, ada Quest, ada Fave. Ya. Sebelumnya saya di Aston Samarinda. Aston Gresik, Aston Cilacap. Baru sekarang saya pindah brand di Harper, tapi kita masih di Archipelago. Oh gitu. Betul. Jadi, kenapa tiba-tiba mau ke Makassar? nah inilah. Jadi Makassar itu ada beberapa memang yang harus kita pelajari khususnya untuk kuliner ya. Kalau Kalimantan saya sudah nih, Jawa saya sudah nih, ya kan. Nah, mana ada tawaran dari korporat nih, Haris gimana Haris kalau misalnya ke Makassar? Nah, Makassar mana Chef? Sulawesi, ya kan? Oh boleh juga, karena saya mau coba. Jadi Kalimantan sudah, Jawa sudah, ini sudah, tinggal Makassar nih. Makanan Makassar, dalam Makassar kan makanannya banyak sekali Pak. Banyak. Coto, kondro, palu mara, ya kan, parape, ikan parape, itu makanya wah. Yang notabene memang di kota Jawa pun ada. Tapi autentiknya kan memang di sini. Khasnya. Betul. Jadi tradisionalnya ada di sini. Betul. Yang lain itu bisa di online dibeli. Iya, jadi berarti kalau ngomong Jawa, makan coto Makassar, misalnya kalau di Jakarta di Pancoran, bohong, ya kan aslinya kan di sini. Kalau ini udah jelas, orang mau ngomong apa coto Makassar, emang dari Makassar, bukan dari Pancoran atau dari mana kan, gitu. Kalau saya ke Hotel Harper ini di lantai berapa ini? Kalau saya mau ke tempatnya Kakak Haris? Jadi kalau dari lobi kita di lantai 1 Pak. Lantai 1. Ya, dari lobi langsung diarahkan nanti dari FO-nya nanti diarahkan ke restoran. Ini ada di depan Kakak Ocha ini. Ada cake. Jadi khas. Ini Badoka cake kalau saya tidak salah. Ini kan dia bilang rahasia di balik promo F&B yang bikin lagi. Ya. Kenapa bisa bikin lagi nih? Apa ciri khasnya? Oke, jadi Badoka cake ya. Ya. Ini kita membuat menu Badoka cake ini seperti menu dessert. Ya. Jadi kami manajemen discuss, memang semua ide ini dari Bapak GM kami, ya kan. Chef coba buat signature dish yang memang atau oleh-oleh yang memang orang-orang itu selalu mengenal kita gitu. Jadi bisa dibawa oleh-oleh nih? Iya, memang ini kita signature kita bisa buat oleh-oleh, ya, karena kita kan memang di Hotel Harper ini kan memang hotel yang dekat bandara, yang notabene hotel-hotel yang banyak untuk transit. Betul. Nah, pada saat transit, otomatis orang yang mau ke Papua atau orang yang mau pulang ke Jakarta atau contoh orang-orang ekspat juga yang mau pulang, pada saat kita punya promo ini loh gitu. Ada yang bisa dibawa pulang ya? Banyak. Sekarang sudah mulai mengenal, kita sudah mulai Badoka ini sudah mulai banyak dikenal dan memang sudah banyak yang membeli untuk oleh-oleh. Iya. Gitu. Ini ada berapa rasa ini? Jadi Chef. Ya, tadi balik lagi yang tadi Pak. Kita mau bikin menu ini nih melalui beberapa kali tester atau test food sama kita tim manajemen di hotel. Jadi ini kan cake yang combine dengan beberapa rasa. Badoka cake adalah dia sebetulnya choco banana cheese. Jadi kita pada saat pembuatan ini kita harus buat dulu basicnya cookies, kita buat dulu basicnya banana cake, kita buat dulu basicnya cheesecake. Nah, itu kita komen jadi satu Pak, komen jadi satu, baru kita
bakar, kita oven. Di oven. Ya kan dengan suhu, kalau di saya suhu 165 derajat. Itu dengan maksimal pembuatan itu masuk di oven api atas api bawah 165 derajat selama 50 menit. Ya. Tester pertama, wah, oke, kita voting. Ada beberapa orang kita voting. Dicari tahu gini ceritanya, bagian tester ya, betul. Yang menjadi korban ceritanya. Ya. Saya mau coba dulu tes. Boleh dicoba. Tes dulu, saya. Apakah enak apa tidak Jadi ada kayak krip-kripnya sedikit ini. Yes, ada crunchy-crunchy-nya Pak. Itu cheese-nya Pak. Oh itu cheese ya. Terus ini yang kayak di atas-atasnya ini kayak apa nih? Bagaimana? Ini yang kayak yang iya, dia kayak cheese crumbnya ya. Jadi memang kita buat layer itu untuk yang moist itu, yang untuk yang basah kita dominan di cookies dan banana cake-nya. Nah, pada saat dapat rasa gurihnya dan crunchy-nya itu ada di yang basicnya cheesecake ini yang di atas untuk crumb. Padahal ada pisangnya ini, Di? Yes, ada pisangnya, Pak. Tapi nanti agak lama baru bilang ada pisangnya. Kenapa Bapak ngerasa ada pisang? Bapak di sini harusnya sebagai warga Makassar kan identik dengan apa, Pak? Kalau pisang itu? Loka. Iya. Loka kalau pisang itu. Iya. Jadi satu itu. Kedua, kalau untuk menu sendiri, Bapak tahu sendiri panjang losari itu menu pisang. Pisang epe. Ya, betul. Makanya betul. kenapa saya harus bikin ini kan? Ya, berarti ada komben antara ya setidaknya kita mengangkat kearifan lokal bahwa kita memang ada banananya. Selain kalau saya mau dapatkan ini harus memang ke Harper atau bagaimana nih? Iya dong. Oh, tidak begitu. ada lagi. Cuman Harper ini homemade-nya Harper, homemade-nya hotel kami yang memang menjadi ikon kami. Ya, jadi orang pada saat mau beli oleh-oleh, saya mau beli Badoka Cakes ya. Mindsetnya ya cuma ada di Harper. Di Badoka sana. Yes, di Badoka sana. Enak memang tahu. Saya rasakan memang tuh apa namanya? Biasa itu kalau saya makan kue kayak begini, di langit-langit. Chef. Ada kayak melengke. Betul. Ini enak kita nggak ada yang kayak nyangkut-nyangkut. Karena memang kita khusus untuk cake ini kita memang buat untuk ingredientnya semua kita premium Pak, memang. Jadi yang kalau Bapak katakan, ada langit-langitnya di sini, memang itu kan ada karakter margarin yang memang ya maaf ya, yang memang ada yang cocok untuk cake ini atau ada yang tidak cocok, ya kan? Memang seperti itu pasti rasanya. Kalau untuk cake ini, saya garansi karena memang semua ingredient kita pakai yang premium, gitu. Jadi supaya pelanggan itu pada saat makan cake ini langsung jatuh cinta Pak, gitu. Ya. Semoga Bapak jatuh cinta sama cake-nya saja. Jadi saya kan biasa kadang makan yang namanya temani ngopi, ngeteh sore-sore atau pagi-pagi. Ini dua rasa yang saya rasakan. Ada rasa yang tertinggal dengan ada yang rasa masih mau. Dan rasa yang pernah ada ya Pak. Benar ini. Kenapa? Saya biasa itu kalau dapat kayak begini di langit-langit itu, itu yang mengganggu. Nah, sekarang ini langsung nih, saya mau cerita nih, harganya berapa ini? Kalau dibawa oleh-oleh, kan ini kalau ini mie yang bahayanya ini. Kalau seumpama kita cobakan sekali, teman-teman yang ada di Jakarta mungkin, jangan lupa nanti mati ya. Tinggal dikirim Pak. Ini harganya berapa nih Mas? Oke, jadi untuk Badoka Cake ini kita jual dengan harga 150.000 Pak. Sudah dapat box dan boxnya ini kita yang premium punya. Ya, jadi betul-betul aman untuk dibawa jauh. Packagingnya juga bagus, kuat. Ya kan, tidak gampang rusak atau tidak gampang penyok, ya kan. Jadi makanya untuk harganya kita untuk Badoka ini
per patch-nya atau per box-nya kita 150.000. Lamor ji. Itu kalau ini orang Makassar bilang lamor ji punya 150. Jadi masih pas di kantong dan memang kalau soal rasa ya yang kayak begini kalau mau rasa. Tapi kalau mau yang melengket-lengket di langit ya murah. Tapi kalau mau enak ya ini. Tapi balik lagi Pak, saya potong yang tadi lengket-lengket di langit. Di sini Bapak tahu nggak kenapa itu lengket di langit? Iya. Nah, biasanya kalau memang kita yang tadi saya katakan menggunakan margarin yang memang tidak cocok sama makanan tersebut dengan kondisi dingin biasanya ya. Betul, dengan kondisi dingin. Iya. Itu pasti kita bener kata Bapak ada seperti lengket-lengket di langit-langit, ya kan? Kalau ini dimakan panas, ini kan dingin, dimakan dingin enak, dimakan hangat lebih enak. Makanya kalau untuk oleh-oleh, misalnya ada yang punya microwave di rumah, pada saat misalnya contoh kita bawa, oleh-oleh buat ke Jakarta nih, ya kan, posisinya sampai Jakarta, misalnya dingin, tinggal dimasukkan microwave, 30 detik saja, ya kan, kondisi hangat, siapkan kopi atau teh, ya kan, kalau yang cowok misalnya kita ngerokok, udah. Ya. Lupa mertua lewat juga. Jantung juga pelan-pelan juga. Tidak mungkin juga mertua lewat. Ini Chef kan ini ada namanya kadaluarsa tentunya. Sekarang kalau seumpama saya pesan ini hari nih. Yes. Nah, tanggal 16 nih. 16 Mei. Ini kira-kira berapa lama bertahannya? Oke, jadi untuk expired expired date-nya untuk Badoka Cake. Jadi tergantung penanganan kita Pak. Kalau memang kita buat oleh-oleh sampai Jakarta, misal ditaruh di dalam suhu penyimpanan pendingin atau kulkas, ya kan? Ini untuk suhu chiller ya kulkas biasa kan kita ada kulkas ada atas ada bawah. Betul. Kalau untuk yang di bawah ini bisa bertahan sampai 1 bulan Bapak. Kalau untuk di freezer yang untuk bekunya bisa 3 bulan. Dan kalau untuk di suhu ruang ya kan? Ya, kita lihat lagi kayak gini nih. Ya, suhu ruang ya. Kan? Ya, ini bisa bertahan sampai 5 hari. 5 hari. Gitu. Oke. Nah, ini nih. Saya terkadang kan biasa saya nginep nih di hotel nih. Iya. Ada beberapa hotel yang pernah saya kunjungi itu kan dengan anak-anak kecil. Ini kan anak-anak kecil biasa tertarik dengan menjadi seorang chef. Bisa jika ini sumpah anakku ke Harper Kak nginap ini bikin tongi begini, bisa tidak begitu? Bisa. Jadi bisa, kayak Pak. Dia chef cilik. Ya. Jadi pada saat proses pembuatannya ini umpama hari Minggu kita weekend di Harper. Terus pagi-paginya atau sore hari ada acara yang kayak gini, dia bikin sendiri cake. Gimana itu, Chef? Ya, jadi gini Harper Pak. Ada begitu? Jadi Harper ini juga kita ada suatu event ya. Event itu yang memang khusus untuk kids ya. Nah, ini lagi kita akan godok kembali. Nanti kita memang ada yang namanya cooking class. Ya, kids, itu yang sama. Ya, betul. Ya. Jadi di sini nggak hanya Badoka Cake saja. Jadi cooking class ini nanti memang kita di Harper ini sudah rutin, sudah mengadakan rutin untuk cooking class dari cara membuat pizza. Ya, pizza anak. Kalau ya anak-anak kan suka Pak, terus menghias cupcake, betul, kan, cake seperti gambar-gambar gitu, kue ulang tahun ya. Ya, memang sih terlihat umum, tapi kalau bagi anak-anak kecil kan kayak happy gitu, apalagi kalau dia lihat color ya kan warna gitu dia pasti happy. Terus ada yang kalau untuk yang umur-umur yang 10 tahun ke atas kita udah mulai kita ajarkan yang namanya memperkenalkan alat untuk masak. Ya. Contoh kita bikin fried chicken itu kan secara nggak langsung kita mengenalkan mereka dengan alat yang kompor. Ada sodo-sodo. Apa lagi itu kalau sodo-sodo itu? Ya, yang sodo-sodo apa namanya? Ada spatula. Ya, ada minyak di situ kan dia berinteraksi. Nah, otomatis dan dari kami pun tetap ada pengawasan karena memang langsung berinteraksi dengan yang namanya kompor, itu kan sedikit bahaya. Bagaimana api kecil, api besar. Jadi kita di sini juga nanti ada beberapa kategori umur, Pak. Kalau umur masih di bawah 5 tahun, ya mungkin seperti tadi kayak
menghias cupcake ya kan, atau topping pizza gitu. Jadi nanti pihak Harper ada nanti di sini. Ada, nanti kita awasin semua makanan anak-anak ya. Untuk bikin sendiri. Iya. Keren kalau ada itu. Saya setuju. Itu sudah rutin, Pak. Sudah ada kita. Promo itu sudah ada, dan gini kita memang lagi mau kita gencarkan lagi memang beberapa menu yang memang yang anak-anak lagi suka gitu kan. Apa nih yang langsung kita bikin cooking class. Betul. Gitu. Ini Mas, sudah dulu ini ya Badoka cake. Sudah 150.000. Guys, 150.000 guys. Murah sekali. Murah Ji. Nah terus, ini kan Makassar terkenal dengan kota makan enak. Yes. Nah, jadi kota makan enak itu dari subuh-subuh saja, Chef, itu sudah ada memang makanan khasnya. Pagi-pagi, mulai dari basang, nasi kuning. Nah, jam-jam mau masuk siang jam 10 makan coto. Jadi itu sebenarnya coto itu makan pengantar, bukan makan siang atau sarapan, bukan. Ada mie makan coto. Yang nanti agak siang itu sop saudara, ada mie nasinya. Kan kalau coto dengan ketupat. Satu coto 2 ketupat. Atau 1 coto 1 ketupat. Siang-siang itu ada mie palu basah, ada mie sop saudara, ada mie palu mara, palu kaloa. Masuk sore-sore berubah lagi. Yang tadi kita bilang pisang epe. Sampai tengah malam masih ada songkolo bagadang. Bagaimana kalau di Harper ini? Ada ton juga tidak begitu-begitunya? Ada restonya. Jadi di menu kita kembali lagi Pak. Sekarang semua hotel, semua resto ya hampir seluruh untuk penikmat kuliner atau penjual makanan itu nggak dari resto, nggak dari hotel, nggak dari kafe. Itu memang kita untuk saat ini memang lebih banyak mengangkat kearifan lokal. Jadi untuk menu-menu itu di menu kami ya hampir semua hotel itu pasti ada. Apalagi di grup kami Archipelago. Contoh, nggak cuma di Makassar, di Bali. Di Bali pun sama. Mereka harus di menu itu pasti ada yang namanya bebek betutu, ayam betutu, ya kan, sambal mata itu udah pasti ya. Sama kayak di Makassar, di menu saya ada coto, ada konro, ada pisang hijau juga ada, ya kan. Pokoknya hampir ya nggak semua ya, ada ayam paleko kita juga ada, ya kan. Palu mara, parape kita juga ada, ikan parape. Jadi betul-betul yang tadi Bapak katakan, mau nggak mau kita harus mengangkat kearifan lokal. Nah, terus di kita sekarang ini ada yang namanya konsep gastronomi ya. Gastronomi itu kan juga gastronomi bilang. Apa itu gastronomi? Ya jadi betul-betul makanan yang modernnya sekarang, modern foodnya adalah gastronomi. Yang notabene mengangkat kearifan lokal. Betul. Terus habis itu kita plating dengan platingan yang memang lebih modern lagi. Nggak cuman kalau dulu kan old fashion itu pada saat kita plating masih ada garnish kayak wortel mentah. Ya kan? Ada sekarang udah sekarang udah dengan yang namanya tuil, edible flower, atau sponge, atau kita dengan yang namanya kita bikin foam yang macam-macam gitu. Nah itu model sekarang. Padahal itu cuman hanya coto, cuman hanya palu mara atau apa. Padahal tapi tertarik orang lihat tampilannya. Betul. Karena kalau seumpama kayak coto hitam ke warnanya, coklat kayak tidak. Tapi nanti pilih makan baru terasa. Dan itu juga selain satu itu, kedua juga fusion. Contoh kita bikin pizza konro ya kan, kalau nggak pizza konro. Iya jadi bagus juga. Pizza, jadi ada tulan-tulan ceritanya dirasa. Ya jadi kalau itu kan iga deh kan, dari iga. Kita pisah, copot iganya, kita bikin base konronya ya kan. Kita kalau konro kan berkuah ya, kalau ini kita bikin base yang benar-benar base yang untuk liquidnya nanti taburi pizza, kasih keju, masukkan ke oven, udah beres.
Ya kan itu kombinasi antara Itali dan Makassar toh. Jadi jatuhnya fusion. Itali dan Makassar. Yes, jadi mempersatukan dua jenis makanan atau lebih yang dijadukan menjadi satu Bisa makanan. jadi tempat festival food itu dia ini. Kalau saya begini, kalau saya dengar tadi nih toh bisa jadi festival food di Harper ini. Yeah. Jadi festival food yang Harper bisa menjadi tempat jalan-jalan tak ya. Kalau mau makan yang enak, makan yang santai, ke restonya Harper. Yes. Ada musik-musiknya juga di situ. Ada. Ya jadi kalau pada saat contoh, wah Bapak mau ke Harper nih. Pada saat lihat menu, wah menunya ini aja nih. Contoh. Bisa kami ada nggak chefnya? Ada chef di depannya mungkin dia masak. Pasti chef. Jadi kita dan tidak termasak di depan tak? Begitu? Enggak, masa kita tetap di belakang. Cuman Bapak chef, saya mau makanan ini dong yang nggak ada di menu gitu. Dan itu juga kita fleksibel. Harper semua fleksibel. Apapun yang menjadi keinginan tamu pasti kita sediakan. Selagi bahan-bahan itu masih available. Umpama saya ini lama tidak makan palu mara, bisa Jeki? Kalau Bapak, saya bilang nggak bisa. Nggak bisa Pak, kalau Bapak. Hampir kaget tempat dia bilang, apa ini kalau semua dia bilang tidak bisa. Saya bisa, Pak. Bisa. Palu mara bisa. Yes. Palu kaloa. Ya, bisa. Ya. Itu warnanya itu yang agak bagus warnanya itu palu mara. Ya. Tapi kalau palu kaloa hitam. Coto, tapi setelah dimakan nyaman tuh, apalagi tuh kalau di musim itu tulang sop kepala ikan, di situ ciri khasnya. Itu pun juga kondro begitu. Ciri khasnya kondro itu kalau kita makan ada tulangnya. Jadi kalau dilepas itu iga Pak, kondro kan iga ya, pasti dia ada tulangnya. Kan dia pakai ribs, gitu. Ini panjang cerita ini. Apa yang kita mau sampaikan kepada warga Kota Makassar supaya datang ke Harper? Silakan. Oke ya, jadi untuk warga Kota Makassar ya, jadi apapun warga Makassar yang diinginkan untuk makanan ya, dari appetizer, main course sampai dessert ya, Harper menyediakan untuk semua jenis menu ya yang ada di Harper. Ya apalagi kita punya signature dish ya, atau kita punya oleh-oleh atau icon memang yang baru ya. Ini baru-baru sekali kita rilis ya, Badoka Cakes ya. Jadi dengan harga yang sangat-sangat murah, 150.000 dengan kemasan yang sangat-sangat bagus ya. Packagingnya bagus. Yes ya, jadi silakan dicoba ya. Kalau rasa ada yang kurang, boleh nanti ke Harper cari Chef Haris. Ya kan. Atau mau request menu apapun boleh cari saya, yang memang tidak, yang tadi saya katakan tidak ada di menu, kami bisa menyediakan. Dan kami juga ada beberapa promo selain Badoka Cakes. Jadi silahkan datang ke Harper Petis Makassar untuk menikmati beberapa menu sajian kami yang sudah disediakan. Badoka Cake ngangenin.